pemilu itu jadi. Nggak bisa diundur. Karena kalau mengundur pemilu itu melanggar konstitusi. Kenapa? Kata konstitusi pemilu itu 5 tahun sekali, jadi nggak boleh lewat sehari pun. Presiden itu menjabat 5 tahun, nggak boleh lewat sehari pun. Presiden dulu dilantik tanggal 20, besok 20 harus ada presiden baru, 20 Oktober. Lewat dari itu melanggar konstitusi. Apa bisa Pak diubah? Bisa, tapi konstitusinya diubah dulu. Mengubah konstitusi itu tidak mudah. Satu, harus diusulkan oleh sepertiga. Pasal mana yang mau diubah? Apa alasannya? Bagaimana rumusannya? Dibentuk dulu badan pekerja. Nanti kalau dapat sepertiga sih gampang, tapi sidangnya harus dihadiri oleh 2/3 oleh anggota MPR. 2/3 itu tidak akan tercapai kalau konfigurasi politiknya seperti sekarang, karena PDIP nolak perpanjangan, Demokrat nolak, Nasdem nolak, PKS nolak. Ini sudah hampir separuh, tidak akan ada sidang MPR. Nah, dalam keadaan begitu, negara ini menjadi chaos. Masa jabatan habis, yang baru belum diangkat karena oleh konstitusi tidak bisa diangkat. Bapak Ibu, presiden itu sekarang tidak bisa diangkat oleh MPR, tidak bisa. Dulu iya, sebelum tahun 2002 kalau terjadi halangan, presiden bisa dipercepat, diperlambat. Bisa, dulu MPR bisa buat, karena dulu MPR adalah lembaga tertinggi negara. Sekarang bukan. MPR itu joint session antara DPR dan DPD. Nggak bisa secara sepihak gitu. Dia mau ngubah undang apa, ntar dulu. Kalau undang-undang diubah, bisa mempercepat pergantian presiden, bisa misalnya karena presiden berhalangan tetap dan wakil presidennya. Oke, apa berhalangan tetap? Misalnya karena terlibat 5 hal. 1, korupsi, penyuapan, pengkhianatan terhadap negara, melakukan tindak pidana besar, dan melanggar etika. Nah, etika ini harus diatur dengan undang-undang dulu. Tanpa ini presiden tidak bisa diberhentikan. Kalau ada ini, berhentikannya juga lewat DPR. DPR bersidang, bener nggak tuh? Presiden salah, nanti sidangnya lama lagi. Nanti ia salah, bawa ke MK dulu. Nanti MK sidangnya lama lagi. Oh iya salah, kembalikan ke DPR. DPR bilang, oh putusan MK cuma gini, tidak usah diberhentikan. Batal. Kan tinggal presiden, tinggal beli aja 2/3 suara kan. Siapa-siapa nih partainya. Cari aja kesalahannya, kamu korupsi di sini, korupsi di sini, korupsi. Tolak. Apa bisa itu? Politik begitu sih dulu. Ini permainan politik. Atau DPR nggak bisa mendong, harus diberhentikan. Serahkan dulu ke MPR. Nggak bisa diberhentikan begitu saja. Ini cara memberhentikan presiden sekarang. Dulu zaman Pak Harto, bisa, lalu diancam oleh Pak Harmoko, kalau hari Senin nggak mundur, saya undang MPR Pak Harto, saya pecat. Dia minta berhenti. Sekarang nggak bisa begitu. Konstitusinya tidak bisa begitu, saudara. Oleh sebab itu saya katakan, jangan main-main dengan jadwal pemilu. Jangan main-main. Itu mengundang chaos. Mengundang chaos. Kalau saudara ingin memaksakan pemilu itu ditunda. Ada yang bilang, Pak, itu kan bisa. Kalau presiden habis masa jabatannya, kan ada triumvirat. Mendagri, Menlu, Menteri Pertahanan yang jadi presiden bersama sampai nunggu presiden terpilih. Nggak bisa Mendagri, Menlu, Menhan itu habis masa jabatannya bersama presiden yang mengangkat. Kok mau berpikir nggak jernih begitu? Nah, saudara sekalian, oleh sebab itu salah satu tugas jangka pendek kita dalam masalah kebangsaan, oke lah, masalah filsafat dasarnya nanti perdalam di sini, perdalam di dalam tadarus ini. Ini semuanya ahli. Tapi tugas jangka pendek kita menjaga agar pemilu tahun 2024 berjalan sesuai dengan yang dijadwalkan.